warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gabus Nusantara. Selamat datang di Rumah 46 Channel. Di sini saya coba untuk sharing atau tepatnya untuk membagikan pengalaman bagaimana cara menjinakkan gabus liar. Dimana memang saat ini gabus ini lagi tren dan sudah terlihat secara komersilnya. Potensinya sangat luar biasa karena kita tahu semua bahwa gabus itu mengandung albumin yang di mana dia bukan hanya sekedar untuk dikonsumsi, tapi memang secara industri pun itu kekurangan terkait dengan stok gabus yang memang memenuhi standarnya atau besar ukurannya. Saya coba untuk mendalami gabus ini sebenarnya belum terlalu lama, di tahun 2019 awal, dan saya sudah mulai belajar, dan saya baru mencoba untuk mempraktekannya itu mungkin di 2019 bulan 3, dan luar biasa sekali tantangannya karena banyak kendala yang saya hadapi. Yang pertama, buat teman-teman semuanya mungkin yang mau mencoba budidaya ataupun mencoba langsung untuk pemijahan, menjual bibit, saran saya teman-teman belajar untuk membesarkannya dulu. Jadi teman-teman nanti akan tahu gimana perlakuannya dan gimana sebenarnya gabus kendala-kendalanya seperti apa. Karena memang nanti di saat teman-teman mencoba untuk memijah, itu akan luar biasa lebih susahnya lagi karena perlakuan dari telur ke burayak sampai ke siap untuk dijual itu sangat luar biasa susahnya dibanding kita langsung beli bibit kecil ukuran 45 yang langsung kita tebar ke kolam pembesaran. Jadi kembali lagi, nanti mungkin di segmentasi atau di part selanjutnya saya akan coba untuk bahas terkait dengan pembesaran. Jadi gini Lur, jadi terkait dengan bagaimana cara untuk menjinakkan gabus liar ini, kita harus pahami dulu terkait dengan gabus. Pada dasarnya gabus itu seperti apa gitu. Kalau saya boleh menilai bagaimana dengan indukan gabus liar dan gabus budidaya, secara ketahanan saya bisa katakan gabus liar lebih tahan. Dia lebih survive dibandingkan dengan gabus budidaya. Tapi di saat kita akan menyiapkan menjadi indukan, itu lebih mudah di gabus budidaya. Karena apa? Yang pertama, kita sudah tahu berapa umurnya, perilakunya, dan kita memang sudah lihat sehari-hari terkait dengan perilaku calon indukan gabus yang mau kita buat itu tadi. Tapi kalau kita ambil dari alam ataupun gabus liar yang memang dia sudah besar-besar gitu, dan kita akan coba untuk pasangkan, itu banyak sekali kendalanya gitu, karena kita memang nggak tahu umurnya itu sebenarnya berapa gitu, perilakunya seperti apa gitu. Belum ditambah banyak kendala juga terkait dengan gabus liar itu. Teman-teman dapat mungkin dari teman ataupun dari kerabat yang lainnya, ataupun kita langsung cari ke alam gitu kan, kita bawa pulang 2, 3 hari, 4 hari mati karena nggak mau makan gitu. Nah di sini kenapa saya coba untuk berbagi, karena saya sudah coba mempraktekkan, walaupun belum sampai dengan menghasilkan telur, tapi saya sudah sukses untuk membuat gabus itu mau makan, sehat kembali, dan tidak berantem. Dan saya sudah coba untuk jodohkan. Saya sudah pindahkan satu pasang di satu tempat gitu, dan alhamdulillah tidak berkelahi.
Nah, nanti saya coba akan bagikan tips-tipsnya terkait dengan bagaimana cara melakukan untuk menjinakkan gabus liar itu tadi. Jadi tonton terus sampai habis ya lur ya. Kembali lagi ke pembahasan kita terkait dengan bagaimana cara menjinakkan gabus liar. Tapi sebelum itu ngopi dulu lur. Oke, langsung aja yang pertama. Yang pertama pasti kita butuh tempatnya untuk mengkarantina atau menyiapkan calon indukannya nanti itu tadi. Untuk tempatnya terserah teman-teman untuk pakai apa gitu ya. Jadi bisa pakai beton, bisa pakai terpal gitu. Dan nggak usah besar-besar. Saran saya sudah tidak usah besar-besar karena memang kita lebih mudah untuk kontrolnya gitu. Jadi kita siapkan tempatnya dan airnya. Air tidak usah dicampur dengan yang aneh-aneh gitu ya, seperti kayak organik dan lain-lainnya gitu ya. Saya juga kurang paham terkait hal itu karena gabus itu sangat mudah sebenarnya perawatannya asal kita memang tahu terkait dengan bagaimana cara untuk menyiapkan medianya. Medianya cukup air sumur atau pam juga nggak masalah lah, tapi diendapkan minimal 4 hari. Jadi itu dulu. Pertama tempatnya dan airnya diendapkan 4 hari, dan ketinggiannya itu tidak usah dalam-dalam untuk karantina pertama. Jadi cukup dengan mungkin 10 cm atau dikira-kira 2 sampai dengan 3 cm di atas tubuh calon indukan itu tadi. Itu yang pertama. Oke, jadi yang kedua. Yang kedua pasti indukannya. Untuk diindukan, pastikan calon gabus indukan yang mau kita jodohkan itu tadi bukan dari hasil setrum. Karena gabus dari hasil setrum menurut pengalaman saya itu tampaknya sehat, tampaknya nggak ada cacat sama sekali, tapi dia itu dalam keadaan sekarat sebenarnya. Dan dia kemungkinan paling lama bisa bertahan 7 hari di tempat karantina itu, dan pasti akan, ya saya tidak bisa katakan pasti ya, tapi kemungkinan besar 90% itu dia akan mati. Jadi itu ya, pastikan calon gabus indukannya bukan dari hasil setrum. Masih mending itu dari hasil pancing. Walaupun ada luka di di bibir ataupun di mulutnya, itu masih gampang lah untuk kita normalkan kembali. Jadi itu yang kedua tipsnya. Jadi yang pertama tempatnya dan ketinggian air dan airnya. Yang kedua itu asal dari calon gabus liarnya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, setelah kita sudah ada tempatnya dan kita sudah dapat indukannya, ya pasti kita harus tahu, minimal kita harus tahu mana jantan mana betina. Mungkin teman-teman bisa searching di Google dan lain-lainnya, bisa terlihat dari fisiknya. Kalau di betina itu mulutnya agak sedikit melebar, dan kecenderungan agak nggak terlalu panjang, dan kalau di jantan itu kecenderungan mulutnya agak lancip dan dia memang terlihat panjang, dan terlihat perutnya itu memang tidak membesar, dia lurus gitu. Dan yang paling mungkin bisa sangat pastinya mungkin kita bisa lihat dari kelaminnya. Jadi kalau dia itu jantan, gabus jantan, jadi antara kelamin dan sisiknya bawah itu mepet, dan untuk di betinanya kurang lebih ada jarak sekitar 2 sisik atau 1 sisik lah, itu betina. Jadi yang ketiga, teman-teman harus minimal tahu ada berapa jantannya, ada betinanya gitu. Setelah itu kita masukkan ke tempat karantina itu tadi. Dan kadang-kadang ada kesalahan terkait dengan karantina itu tadi. Jadi langkah pertama, karena kita ingin buru-buru terkait dengan supaya cepat sehat gitu kan, supaya kita cepat segera untuk jodohkan gitu. Jadi setelah kita masukkan ke tempat karantina itu tadi dengan ketinggian air yang seperti tadi, diamkan saja, nggak usah dikasih makan, nggak usah dikasih apa-apa. Itu kurang lebih 4 harian, 3 sampai 4 hari. Karena gabus itu sebenarnya bisa bertahan hidup nggak makan 7 hari pun dia bakal kuat. Bahkan mungkin bisa setengah bulan pun nggak makan, gabus itu kecenderungannya masih kuat gitu. Mungkin terlihat kurus gitu aja. Jadi itu jangan diberi makan.
gabus yang kita dapat tadi, kita masukkan ke tempat karantina, jangan diberi makan. Diamkan saja kurang lebih, yaitu tadi 4-5 hari, 7 hari. Dan setelah kita tunggu 4-5 hari itu tadi, jangan langsung juga kita kasih langsung makan banyak gitu. Jadi coba aja dulu dikasih 1 ataupun 2. Dan saran saya untuk calon indukan itu yang paling bagus pasti daging. Dan daging yang paling bagus untuk calon indukan itu ya pasti makanan alaminya, yaitu mungkin katak hijau. Itu yang sangat baik untuk di calon indukan, katak hijau. Walaupun bisa pakai opsi mungkin ya, kalau katak hijau agak susah bisa pakai ikan kecil-kecil atau mungkin daging kita iris-irisin gitu kan ya. Jadi tergantung aja dari teman-teman enaknya yang mana. Tapi kalau ada lebih baik pakai anak katak hijau. Itu ya teman-teman. Jadi setelah yang pertama kita siapkan tempatnya, yang kedua kita pilih indukannya ataupun asal dari indukannya, yang ketiga perlakuan terkait dengan datangnya dan kita masukkan ke karantina itu tadi. Jadi setelah 4-5 hari setelah kita coba kasih 1-2 makan itu tadi, mudah-mudahan dia akan mulai coba untuk makan. Nah di situ sebenarnya poinnya di situ. Tidak usah diganti air, tidak usah sering dilihat, maksudnya dalam arti dihabisin airnya, diganti air, kita pegangin dan lain-lain, kita lihat lagi, itu nggak usah. Jadi setelah dia mau makan saja sudah cukup. Karena memang titik yang paling susah itu ada di makannya itu tadi. Di saat gabus itu tidak mau makan, ya otomatis gabus itu tidak akan sehat gitu kan. Dan kalau dia berangsur tetap bertambah stres dan dia akan mati. Itu pasti di situ. Jadi setelah dia mau makan, sehatkan dia kurang lebih di 3-4 minggu setelah dia mau makan itu tadi. Berarti kurang lebih 1 bulan lah ya, 1 bulan setelah itu nanti akan terlihat mana gabus yang akan siap, mana akan gabus yang memang benar-benar sehat terkait dengan masa karantina itu tadi. Itu jadi yang ketiga terkait dengan perlakuan gabus liar yang barusan datang tadi yang kita masukkan ke tempat karantina. Dan yang keempat, yuk kita coba sama ngelihat karantina saya terkait dengan calon-calon indukan. Nah, ini teman-teman calon-calon indukan dari liar yang saya sudah karantina kurang lebih 1 bulan ataupun 4 minggu setelah dia mau makan. Jadi dia umurnya di tempat saya ini kurang lebih ya 3-4 minggu setelah dia mau makan. Ini calon-calon indukan yang sudah saya siapkan. Dan kenapa saya coba memberanikan diri untuk bantu share? Karena saya sudah berhasil untuk menjodohkan. Itu salah satunya ada di tempat calon pemijahan. Di sana saya sudah dapat 1 pasang. Walaupun dia belum bertelur tapi sudah sudah tinggal menunggu gitu. Jadi dari betinanya sudah terlihat perutnya sangat luar biasa membesar. Jadi memang sudah banyak telurnya. Dan yang jantan pun sudah satu ukuran, besarnya sama. Dan saya sudah taruh di tempat calon pemijahan itu sudah 2-3 hari dan dia sudah berhasil, dalam arti tidak bertengkar. Karena memang gabus itu salah satu hewan yang setia. Dia walaupun di koloni seperti ini, seandainya kita pijahkan di satu koloni seperti ini, dia tetap 1 jantan dan 1 betina dengan yang sama. Jadi jantannya nggak akan ganti betina yang lainnya gitu. Jadi tetap dengan 1 pasang indukan jantan dan betina. Dia tidak mau berpoligami. Jadi ini terlihat contoh seperti yang saya ceritakan tadi, calon indukan yang sehat. Jadi udah terlihat sangat sehat sekali, sudah makannya luar biasa. Kita tinggal menunggu lagi. Nanti tahap yang kedua itu sudah saya siapkan 1 tempat lagi untuk calon indukan lagi. Jadi setelah tadi teman-teman sudah tahu bagaimana jantan dan betina, dan kita lihat dari perilaku dari karantina ini tadi. Jadi kita perhatikan secara perilakunya. Karena saya tadi bilang mereka kalau sudah berjodoh ataupun dia sudah cocok antara betina dan jantan, dia kecenderungannya akan sering bersama. Nah, di sini terlihat masih belum. Dan yang sudah saya pindahkan itu
sudah terlihat sebelum saya ambil itu sudah terlihat dia sering bersama gitu. Sampai dengan air saya bersihkan saja dia tetap berdua gitu. Itu kalau teman-teman dapat yang seperti itu lebih mudah lagi untuk menyiapkan ataupun tidak perlu untuk bereksperimen gitu. Maksud dalam arti kita ambil jantan, kita ambil betina, ditaruh di satu tempat untuk disiapkan untuk dijodohkan. Kalau yang seperti itu, maksud dalam arti tidak terlihat tanda-tanda bahwa dia berjodoh, itu kecenderungan resiko terkait salah satu ada yang mati. Biasanya seperti itu. Karena kalau memang dia nggak jodoh, dia akan berantem. Dan salah satu pasti ada yang luka atau bahkan sampai mati gabus itu tadi. Jadi setelah kita melihat ini tadi, pembesaran seperti ini, baru kita analisa yang mana. Kalaupun memang tidak terlihat mereka seperti cocok ataupun berpasangan, ya kita berarti yang harus menjodohkan gitu. Dan cara yang seperti itu ya pasti akan beresiko terkait dengan berkelahi itu tadi. Tapi minimal dengan cara kita karantina bersama seperti ini, kecenderungan berkelahinya itu kemungkinannya bisa mengurangi kemungkinan untuk berkelahi kita di saat kita memindahkan di tempat calon pemijahan. Karena apa? Karena mereka sudah saling kenal. Dia sudah pernah bersama di satu tempat karantina kita itu tadi yang kita siapkan di sini. Jadi kecenderungan untuk berantemnya lebih sedikit, tapi mungkin akan sedikit lama terkait dengan pemijahannya. Itu. Dan bagaimana ciri-ciri dari calon indukan itu untuk siap dipisahkan atau dipijahkan? Jadi cara sederhananya sebenarnya kita kasih makan yang banyak. Dan tadi saya bilang makanan yang paling bagus adalah di katak hijau, anak katak hijau. Dia akan terlihat lahap sekali, maksud dalam arti kalau sudah seperti ini dia akan lahap sekali. Dan perhatikan perut dari gabus betinanya. Jadi kalau perut gabus betina itu terlihat membesar, itu menandakan dia sudah siap untuk dipijahkan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan itu mungkin mas, karena dia kekenyangan, jadi perutnya besar karena kenyang gitu. Ya sederhananya caranya kita puasakan 1-2 hari dan kita lihat calon dari gabus betina yang tadi perutnya masih terlihat membesar atau dia mengecil. Jadi itu triknya seperti itu. Kita melihat bagaimana indukan itu siap untuk kita pijahkan. Setelah kita dapat satu pasang calon indukan itu tadi, pasti selanjutnya kita pindahkan ke tempat pemijahan. Kalau saya menggunakan bis beton, mungkin teman-teman bisa pakai media yang lainnya. Saran saya nggak usah terlalu besar. Ketinggian air kurang lebih 50-70 cm ketinggian airnya. Dan setelah kita masukkan ke situ, biarkan ikan itu untuk beradaptasi dulu. Kita puasakan 1 hari saja. Setelah itu kita coba kasih makan. Setelah makannya terlihat lahap, baru selanjutnya tahap untuk mencoba pemijahan. Untuk tahap pemijahan, setelah calon indukan itu kita pindahkan ke tempat pemijahan. Setelah kita puasakan 1 hari itu tadi, kita kasih makan yang kenyang, kurang lebih 2-3-4 hari sekenyang-kenyangnya, sebanyak-banyaknya, dan terlihat tidak ada yang luka dan berkelahi, baru kita bisa lakukan proses untuk pemijahan. Caranya sederhana, mungkin bisa dengan cara dikasih tumbuhan air, atau mungkin bisa pakai rumbai-rumbai atau dari tali rapia kita tali itu kan kita dibuat rumbai gitu, kita masukkan ke situnya, jelas ada tempat media untuk menaruhkan telur. Nah setelah kita kasih itu, kita tutup rapat, nggak usah diberi makan. Jadi nanti teman-teman akan melihat 2-3 hari setelah kita lakukan itu. Tapi jika kita tunggu 2-3 hari sampai dengan 7 hari dan tidak terlihat ada telurnya, maka teman-teman harus memberikan makan kembali. Berarti memang ada kemungkinan dia belum berjodoh, atau memang dia belum waktunya untuk memijah. Jadi itulah teman-teman tahapan-tahapan bagaimana cara untuk menjinakkan gabus liar menurut versi saya ataupun pengalaman saya sendiri. Nanti saya akan coba share kembali terkait dengan hasil dari indukan yang sudah berjodoh ataupun yang sudah saya berhasil untuk menjodohkan. Jika dia bertelur, akan saya coba untuk share ke teman-teman semuanya. Jadi cukup sekian
Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap berusaha semaksimal mungkin karena saya juga dalam proses pembelajaran dan saya berusaha keras untuk belajar bagaimana sebenarnya cara untuk membudidayakan gabus ini tadi, karena memang sangat luar biasa potensial secara komersilnya ataupun materinya yang mungkin bisa menjadi komoditas utama kita atau penghasilan utama kita nanti ke depannya gitu, membantu ekonomi kita. Mungkin itu saja teman-teman. Jika ada masukan atau pertanyaan silahkan komen, ataupun kritikan, ataupun mungkin ada versi pengalaman dari teman-teman sendiri terkait dengan bagaimana cara untuk menjinakkan gabus liar ini, mungkin kita bisa berbagi dengan yang lainnya. Mungkin itu aja. Tetap support dan dukung channel saya ini. Mudah-mudahan saya bisa membagikan apapun nanti yang bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya, dan semoga bermanfaat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gabus, sukses selalu.